Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Erlangga Simanjuntak, NPM 2308260046. Di sini saya ingin membuat tugas pada blog Special Sense. Saya mengambil materi tentang pterygium. Langsung saja. Untuk definisinya, pterygium adalah pertumbuhan jaringan fibrovaskular pada konjungtiva bulbi yang tumbuh ke arah kornea. Umumnya berasal dari sisi nasal, berbentuk segitiga dengan apeks mengarah ke kornea. Dapat mengenai satu atau kedua mata. Untuk etiologinya, yang pertama itu paparan sinar ultraviolet kronis merupakan faktor utama. Paparan angin, debu, asap, dan iritasi kronis, serta iritasi kronik pada permukaan mata. Yang terakhir itu degenerasi elastik konjungtiva akibat faktor lingkungan. Nah, untuk faktor risikonya, yang pertama itu paparan sinar matahari yang berlebihan. Usia di atas 40 tahun, jenis kelamin laki-laki lebih sering terkena, tinggal di daerah tropis, pekerjaan sering terkena debu dan berangin seperti petani, nelayan, tukang bangunan, serta riwayat iritasi mata kronis. Untuk gejala klinisnya, yang pertama itu benjolan atau pertumbuhan jaringan pada konjungtiva yang menjalar ke kornea, merah pada mata, rasa mengganjal atau iritasi. Selanjutnya mata kering, kadang juga berair, serta disertai penurunan tajam pada penglihatan bila mengenai area visual aksis. Nah, untuk cara mendiagnosisnya, yang pertama itu kita lakukan anamnesis. Kita tanya keluhan, riwayat paparan sinar matahari, dan iritasi kronis. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik mata. Yang pertama itu inspeksi konjungtiva, biasanya dijumpai massa fibrovaskular berbentuk segitiga dari konjungtiva menuju kornea, biasanya dia dari sisi nasal. Nah, untuk klasifikasinya itu berdasarkan derajat. Yang pertama derajat 1, dia itu sampai limbus. Derajat 2, 1 sampai 2 mm ke kornea. Derajat 3 tuh dia lebih dari 2 mm ke kornea. Nah, dan derajat 4 itu mencapai aksis visual atau mencapai pupil. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Nah, itu dilakukan bila perlu, seperti topografi kornea dan foto slit lamp. Untuk tata laksananya, yang pertama non farmakologis, kita beri edukasi dan modifikasi lingkungan, seperti hindari paparan UV, angin, dan debu, dan gunakan kacamata hitam dengan UV protection. Untuk tata laksana farmakonya atau simptomatiknya, kita beri air mata buatan, disertai antiinflamasi topikal seperti steroid topikal untuk mengurai iritasi. Nah, selanjutnya antibiotik topikal bila ada tanda infeksi sekunder. Nah, untuk tindakan operatif, nah itu dia dilakukan bila ada indikasi. Yang pertama, mengganggu penglihatan, menimbulkan iritasi berulang, mengancam atau mencapai aksis visual. Yang terakhir itu dia dijumpai astigmatisme yang signifikan. Tata laksananya itu dia berupa eksisi pterygium dengan atau tanpa transplantasi konjungtiva, dan diberi terapi adjuvan untuk mencegah rekurensi atau berulang, seperti mitomycin C, 5-FU atau beta radiasi. Nah, untuk di bawah ini ialah referensi yang saya pakai. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.